Bab 63 Pejuang Binatang Gunung. Langit kelabu pudar. Bulan purnama bersinar, menyebarkan sinar keperakan samar di seluruh hutan yang tenang. Dari danau sejernih kristal itu, seseorang bisa mendengar suara kodok yang melengking. Kunang-kunang menari di seluruh hutan. Adegan itu seperti fantasi dari dongeng anak-anak. Tempat ini adalah hutan cahaya bulan, juga dikenal sebagai Land of Eternal Rest oleh para pemain. Saat Si Feng tiba di tempat ini, hal pertama yang dia lakukan adalah mengeluarkan gulir isolasi. Segera, dia mengaktifkan sihir yang ada di dalam gulungan. Rune ajaib mempesona yang tertulis pada gulungan itu bergegas keluar, dan tubuh Si Feng tiba-tiba menjadi buram. Jika melihat dari jarak jauh, sangat sulit untuk memperhatikan keberadaan Si Feng. Setiap gulir isolasi berharga 40 koin tembaga. Itu praktis seluruh kekayaan pemain rata-rata. Meskipun harganya tinggi, pengaruhnya luar biasa. Gulir isolasi dapat sangat mengurangi rasa kehadiran pemain, membuatnya sulit bagi musuh di sekitarnya untuk menemukan mereka. Gulungan itu memiliki durasi setengah jam, dan itu adalah alat yang harus dimiliki ketika menjelajahi daerah berbahaya. Meskipun itu tidak seefektif stealth assassin, itu lebih baik daripada tidak sama sekali untuk jobs yang tidak memiliki stealth. Ketika gulir isolasi digunakan, dalam radius 30 yard, pemain tidak akan mudah ditemukan oleh monster biasa di bawah level 15. Kecuali, tentu saja, kata pemain sedang mencari mati dan menyerang monster itu. Setelah itu, Si Feng menyusup ke hutan. Dia menuju ke daerah tengah hutan cahaya bulan untuk mencari batu bulan. Ingin menghilangkan kutukan kebencian sedikit lebih cepat. Moonlight Forest adalah area monster level 9. Lokasinya bukan di Star Moon Kingdom, tetapi ruang yang terisolasi. Setiap kota memiliki gerbang teleportasi yang diarahkan ke hutan cahaya bulan. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, lebih dari 90% pemain level 9 di domain God akan menggiling untuk mendapatkan harta di sini. Namun, bahkan jika seorang pemain sudah level 10, tempat itu masih akan membantai mereka. Itu karena monster di sini biasanya tinggal dalam kelompok 3 hingga 5, dan mereka memiliki keterampilan yang kuat. Salah langkah tunggal dapat menyebabkan penghapusan arti. Meski begitu, pemain masih akan bertahan, bergegas menuju kematian mereka berulang-ulang seolah-olah mereka kesurupan. Sebagai hasil dari kematian yang konstan, hutan cahaya bulan disebut oleh orang lain sebagai tanah istirahat abadi. Sementara itu, alasan para pemain ini bertahan sampai tingkat tertentu adalah karena monster di sini menjatuhkan batu permata. Terlebih lagi, drop rate-nya relatif tinggi. Jumlah peti harta di sini juga tinggi. Selama seseorang menemukan peti harta karun, ada peluang 80% untuk mendapatkan batu permata. Batu permata sangat berharga dalam wilayah domain dewa. Alasannya, mereka mampu meningkatkan atribut peralatan. Tergantung pada warna batu permata, atribut mereka meningkat juga berbeda. Merah meningkatkan kekuatan, kuning agility meningkat, biru meningkatkan daya tahan, ungu meningkatkan kecerdasan, dan vitalitas hijau meningkat. Batu permata tingkat 1 dapat meningkatkan atribut sebanyak 2 poin. Namun, jumlah tersebut tidak boleh diremehkan. Sepotong peralatan perunggu bisa memiliki 1 batu permata tertanam ke dalamnya, sedangkan sepotong peralatan misterius besi bisa memiliki 2 batu permata di dalamnya. Jika setiap peralatan yang dikenakan pemain dilengkapi dengan batu permata, sejumlah atribut yang terakumulasi akan sangat menakutkan. Itu sebabnya permintaan untuk batu permata sangat besar. Harga batu permata akan selalu tetap tinggi, menyebabkan banyak pemain mengambil. Risiko besar bertani batu permata di hutan cahaya bulan. Selain itu, ada berbagai sumber daya seperti biji, jamu, bahan makanan langka, dan sebagainya di hutan cahaya bulan. Namun, bagian yang paling terkenal tentang hutan cahaya bulan adalah Dungeon yang beranggotakan 50 orang, benteng tidur, yang ada di sana. Penjara bawah tanah juga merupakan lokasi untuk bertukar set kartu. Namun, hanya setelah Dungeon dibersihkan oleh sebuah tim, pemain dari area yang sama diizinkan masuk ke Dungeon untuk bertukar set kartu mereka. Namun, tujuan Si Feng saat ini bukan set kartu, tetapi batu bulan.
Batu bulan hanya dapat ditemukan di area inti hutan cahaya bulan. Hanya saja, Si Feng tidak bisa membantu tetapi berhati-hati saat mengambil tindakan. Tidak menyebutkan bahaya ekstrim yang ditemukan di hutan sinar bulan, Si Feng hanya level 3 sekarang, dan dia memasuki area monster level 9. Jika dia mati secara tidak sengaja, maka 200.000 XP yang dia kumpulkan akan sia-sia, dan dia harus mulai mengumpulkannya lagi. Dia belum mencapai level 10, jadi dia tidak bisa mengaktifkan gerbang teleportasi yang ditemukan di kota. Jika dia mati, satu-satunya pilihan adalah kembali ke kota daun merah. Jika dia ingin kembali ke tempat ini, satu-satunya pilihannya adalah mengumpulkan pengalaman yang diperlukan. Saat ini, Si Feng jauh di belakang para ahli terkemuka tentang level. Ini akan menjadi mimpi buruk mutlak jika Si Feng mati sekali dan harus mengumpulkan 200.000 XP lainnya. Tepat setelah memasuki hutan, Si Feng bisa melihat shadow tingkat 9 bersembunyi di pohon-pohon atau di semak-semak, masing-masing bersiap untuk menyerang musuh mereka. Jika bukan karena gulir isolasi, Si Feng pasti sudah lama ditemukan. Si Feng secara alami bukan lawan untuk monster level 9, jadi dia hanya bisa menghindari mereka. Selain itu, tujuannya di sini bukan untuk membunuh monster, dan terlebih lagi, tidak perlu baginya untuk bertarung dengan Shadow Leopards. Si Feng dengan hati-hati mengitari Shadow Leopards, satu demi satu. Setelah menghabiskan lebih dari 1 jam untuk melakukannya, ia tiba di hutan yang luas dan menjulang yang terbuat dari batu. Di hutan batu ini ada sekelompok maniak pertempuran yang disebut pejuang binatang gunung. Mereka adalah sekelompok prajurit ulet yang tidak takut menderita. Hal yang paling mereka sukai adalah bertarung, dan semakin sengit, semakin baik. Pada saat yang sama, mereka juga menjaga tumpukan besar harta, dan di antara harta itu adalah moonstone yang jarang terlihat. Namun, seluruh hutan batu dipenuhi dengan makhluk-makhluk raksasa yang berlapis baja ini. Memegang tongkat berduri setinggi 2 orang, makhluk-makhluk ini berpatroli di hutan batu, mencegah siapapun masuk. Jika Si Feng menginjakkan kaki di hutan batu, ada kemungkinan 100% baginya untuk ditemukan. Pada saat itu, sekelompok pejuang binatang gunung akan datang bergegas, dan ayunan dari masing-masing klub berduri akan dengan mudah mengubah Si Feng menjadi pasta daging. Pejuang binatang gunung, peringkat umum. Level 9. HP 1100-1100. Sepertinya aku hanya bisa membersihkan jalan perlahan. Setelah mencari setengah hari, Si Feng masih tidak bisa menemukan cara yang aman untuk menembus jantung hutan. Satu-satunya pilihan adalah membunuh. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa kesulitan dari Epic Quest memang sangat sulit. Ini baru permulaan, namun dia sudah diharuskan untuk berhadapan melawan pejuang binatang gunung level 9. Dia tidak tahu tantangan macam apa yang akan dia temui lebih jauh di telepon. Untungnya, dia sangat akrab dengan medan hutan cahaya bulan. Dia tahu banyak metode untuk berurusan dengan prajurit beast. The Mountain Beast Victor sangat kuat, dan serangan mereka tidak seperti biasanya. Bahkan Shield Warriors dan Guardian Knight dari level yang sama tidak dapat mengambil lebih dari beberapa hit dari mereka. Namun, tubuh mereka sangat besar, menghasilkan kecepatan gerakan mereka yang relatif lambat. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, ada banyak elementalis yang menggunakan Frost Arrow untuk mengurangi kecepatan mereka. Mereka kemudian memanfaatkan medan unik dari hutan batu untuk menghindari serangan, kiting dan membunuh pejuang binatang gunung. Setelah itu, hutan batu ini menjadi tanah suci bagi pemain jarak jauh. Mountain Beast Victors dapat dilihat sedang dicincang melalui berbagai cara di seluruh hutan batu. Meskipun Si Feng tidak memiliki keterampilan pengurangan kecepatan, dia bisa menggunakan metode lain untuk menambahnya. Sedangkan untuk kiting pejuang binatang gunung, ia memiliki keterampilan langka. Defensive Blade, yang dapat meningkatkan jangkauan serangannya dengan cukup banyak. Si Feng tidak percaya bahwa seorang ahli pedang raja, seperti dirinya sendiri, tidak bisa mengalahkan elementalis level 10 tentang memanfaatkan medan untuk menghindari serangan. Setelah mengamati medan dengan benar, Si Feng menjalankan simulasi latihan di benaknya sebanyak 5 kali. Melakukan simulasi mental akan memiliki efek luar biasa selama operasi yang sebenarnya.
Oleh karena itu, setiap ahli akan sering melakukan simulasi mental operasi sebelum benar-benar mengambil tindakan. Alasan mengapa para ahli adalah karena persiapan yang mereka buat jauh lebih besar daripada yang lain. Sering ada banyak pemain biasa yang akan mengagumi para ahli di domain dewa. Mereka akan meratap karena keterampilan mereka sendiri menjadi miskin. Menentukan bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencapai tingkat para ahli ini. Namun pada kenyataannya, mereka tidak tahu seberapa besar upaya yang dilakukan para ahli ini setiap hari. Penderitaan yang dialami para ahli ini setiap hari jauh melebihi rata-rata pemain. Itulah alasan mengapa mereka bisa bersinar cemerlang. Setelah menjalankan simulasi, Si Feng mengeluarkan bir baja hitam dan gulir kecepatan. Black Steel Beer dapat mengurangi level monster sebesar 2. Selain atribut dari Blade Abyssal, Si Feng tidak akan tertekan karena perbedaan level, bahkan ketika menghadapi monster level 9. Dia akan dapat menangani kerusakan secara normal. Sedangkan untuk Speed Scroll, masing-masing harganya 25 koin tembaga. Ini meningkatkan kecepatan gerakan pengguna sebesar 25% selama 10 menit. Gulungan ini adalah barang yang menyelamatkan nyawa saat berada di hutan belantara. Si Feng membeli total 20 dari mereka hanya untuk kesempatan seperti itu. Jika rata-rata pemain mempelajari hal ini, mereka pasti akan mengutuk Si Feng sebagai pemboros. Barang seperti itu hanya akan digunakan ketika seseorang berada dalam krisis hidup atau mati. Sementara itu, Si Feng menggunakannya untuk membunuh monster biasa. Itu terlalu boros. Jika Si Feng tidak dikutuk, dia bisa dengan mudah layang-layang monster ini, hanya berdasarkan atributnya. Namun, atributnya sekarang berkurang hingga 50%. Penindasan itu terlalu hebat, jadi lebih aman menggunakan Speed Scroll. Jika Si Feng mengacaukan segalanya, itu bukan hanya masalah kehilangan level. Dia juga akan membuang 200.000 XP. Si Feng mengambil napas dalam-dalam, merilekskan tubuhnya saat dia melihat ke arah Mountain Beast Fighter terdekat. Setelah itu, kedua kakinya meledak dengan kekuatan, bergegas menuju Mountain Beast Fighter.